Gue tuh bingung gitu, kenapa orang Kristen lebih kaya dibanding orang Islam gitu. Padahal dalam Kristen itu kan ada yang namanya perpuluhan. Jadi 90 dari perpuluhan itu jadi 10% dari pemasukan itu disumbangin ke gereja, bener kan ya? 90% buat kita, 10% buat gereja. Nah dalam Islam, nyumbangnya kan cuma 2,5%. Tapi kenapa orang yang nyumbang 2,5% yang nyimpen duit lebih banyak, malah mereka kalah kaya dibanding yang nyumbang lebih banyak gitu. Ini mungkin yang dibilang kekuatan sedekah sama Ustadz Yusuf Mansur ya. Ternyata dia bener guys. Dia nggak halu ternyata loh. Ingat gak? Anaknya Ustadz Yusuf Mansur tuh pernah cerita, dia pengen beli BMW seharga 2 miliar. Tapi cuma punya duit 200 juta. Yang dilakuin Pak Ustadz bukan suruh anaknya nabung, komplit, cukup, tapi apa? Sedekahin semuanya. Semuanya disedekahin, emang gak lama kemudian katanya anaknya beneran dapat BMW seharga 2 miliar. Walaupun gue gak ngerti gimana caranya gitu. Mungkin dia lagi masak telur, pecahin telurnya keluarnya BMW tuh. Mungkin aja namanya keajaiban kan. Tapi yang perlu kita pikirin adalah Ustadz Yusuf Mansur waktu anaknya pengen beli BMW seharga 2 miliar disuruh sedekah sebanyak 200 juta. 200 juta itu kan 10%, bukan 2,5%. Ternyata selama ini Ustadz Yusuf Mansur berdakwah dengan ajaran Kristen. Jangan-jangan dia itu bukan Ustadz, tapi pendeta. Pendeta Yosef Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nahi mungkar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat adalah seorang komika yang bernama Yuda Keling. Itu pernah merosting Yusuf Mansur, di mana dia mengatakan bahwa selama ini Yusuf Mansur itu berdakwah secara Kristiani, berdakwah dengan ajaran Kristen. Mengapa demikian? Karena Yusuf Mansur mendalilkan jika kita bersedekah 1 juta maka akan diganti oleh Allah dengan 10 juta. Bersedekah sepeda motor akan diganti dengan mobil Avanza dan seterusnya. Nah, ini yang dikatakan oleh Yuda tadi sebagai konsep perpuluhan yang berlaku di dalam ajaran Kristiani. Nah, coba kita telisik satu persatu ya. Apa yang dikatakan oleh Yuda itu tidak benar, bahwa konsep yang diberlakukan, yang dipromosikan oleh Yusuf Mansur itu meniru perpuluhan di dalam agama Kristen. Karena apa? Karena Yusuf Mansur mendalilkan 1 juta akan dibalas dengan 10 juta. Sementara di dalam konsep Kristiani, perpuluhan itu adalah satu keharusan. Kalau kita punya bayaran atau gaji sebulan itu 10 juta, maka yang 1 juta itu diberikan kepada gereja. Nah, tentu saja ini beda konsepnya. Kalau yang Yusuf Mansur itu 1 juta akan mendapatkan ganti 10 juta, itu di dunia. Nah, konsep ini didasarkan dan diambil dari Al-Quran surat Al-An'am ayat 160, di mana Allah menjanjikan satu amal kebaikan akan diganti 10 kali lipat. Nah, inilah
yang dikapitalisasi oleh Yusuf Mansur secara salah, baik dari segi tafsir maupun dari segi amalannya. Karena apa? Amalan di dalam Islam, sedekah di dalam Islam itu orientasinya adalah akhirat, bukan duniawi. Bahwa dia akan mendapatkan bonus di dunia itu sepenuhnya hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat Islam tidak mengenal yang namanya perpuluhan. Dan di dalam Islam itu ada zakat yang 2,5%. Zakat itu adalah sedekah wajib. Tetapi ada juga sedekah sunnah yang jumlahnya tak terbatas berapa persen. Bisa 2,5, bisa 10, bisa 20%, dan seterusnya. Ini tak terbatas. Peruntukannya pun berbeda. Kalau zakat itu ada 8 pihak yang berhak untuk mendapatkan. Tetapi kalau sedekah infak yang sunnah tadi itu diutamakan untuk kalangan keluarga terdekat, baru kalangan yang lebih luar dan lebih luar, dan seterusnya. Nah, dengan demikian maka dua-duanya salah. Si Yuda Keling salah mengartikan yang namanya kelipatan 10 tadi. Yusuf Mansur pun salah menafsirkan. Pastinya Yusuf Mansur itu dengan sengaja, karena sedekah itu ditarik orientasinya ke duniawi. Padahal dalam konsep Islam semua amalan itu orientasinya akhirat. Nah, bahwa ada cerita Wirda Mansur pengen punya mobil yang harganya 2 miliar, lalu oleh ayahnya dia disuruh sedekah 200 juta. Ini adalah omong kosong belaka. Kalau memang benar ini terjadi, Yusuf Mansur itu sekarang kan dalam keadaan belitan berbagai masalah keuangan. Dia banyak hutang ke pribadi-pribadi karena bisnis-bisnis dia yang rontok itu. Mestinya dia tinggal mengkalkulasi kalau benar Allah akan mengganti 10 kali lipat di dunia ini. Dia misalnya punya tanggungan 55 miliar dalam kasus investasi batu bara yang melibatkan 250 orang jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur Kabupaten Bogor. 55 miliar ini cukuplah Yusuf Mansur bersedekah sebesar 5 miliar 500 juta rupiah, maka akan segera tergantikan dan dia mendapatkan uang 55 miliar untuk membayar ganti rugi kepada para investor batubara. Faktanya kan Yusuf Mansur itu lari terus kalau disinggung masalah ini. Itu artinya yang diomongkan oleh Yusuf Mansur itu ndobos belaka. Tidak ada faktanya. Itu hanya halusinasi, ilusi. Dan dari dulu dia memang berhalu-halu ini. Yang memprihatinkan adalah banyak jemaah yang ikut menjadi pengikut dan akhirnya menjadi pengorban yang dikorbankan, dan endingnya
mereka kecewa berat. Saudara, jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jika video ini dinilai bermanfaat, silahkan di-share agar semakin banyak orang yang tercerahkan dan tidak lagi tersesatkan oleh apa yang selama ini ditawarkan oleh Yusuf Mansur. Billahi taufiq walhidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.